Halo semua, jumpa lagi dengan saya di YouTube Wiranti Channel. Pada video kali ini, saya akan membuat dadar gulung yang wangi, lembut dan lentur, juga kulitnya anti sobek. Penasaran? Simak video ini hingga selesai ya. Dan berikut ini adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat kulit dadar gulung yang anti sobek dan anti gagal. 200 gram tepung terigu, saya menggunakan segitiga biru dan ini sudah diayak. 2 sendok makan tepung tapioka setara dengan 20 gram. 550 ml santan. Saya menggunakan santan saset 65 ml yang ditambahkan dengan air hingga menjadi 550 ml santan. Pasta pandan secukupnya, 1 butir telur dan 1 sendok teh garam. Untuk bahan isian unti kelapa, gunakan 200 gram kelapa parut, pilih yang masih agak muda, 100 gram gula merah, 100 ml air, setengah sendok teh garam, dan vanili bubuk secukupnya. Langkah pertama, kita buat isiannya. Campurkan semua bahan, gula merah, garam, vanili bubuk, dan air. Nyalakan kompor dan masak dengan api sedang. Aduk-aduk terus hingga semua bahan tercampur rata, gula merahnya hancur dengan sendirinya, dan juga airnya menyusut. Jika teman-teman ingin membuat unti isian kelapa ini tampilannya berwarna putih, maka penggunaan gula merah bisa diganti dengan gula pasir ya. Dimasak hingga warnanya kecoklatan merata seperti ini. Ini terlihat kandungan airnya sudah mengering. Ini artinya sudah matang, siap untuk kita angkat. Matikan apinya. Siapkan wadah, kemudian tuangkan. Untuk teksturnya, ini memang masih sedikit juicy. Jadi pada saat nanti dadar gulungnya digigit itu tidak akan berantakan, tetap nyatu. Bisa diperhatikan ya, ini tampak moist. Dan unti kelapa ini selain dijadikan untuk isian dadar gulung, bisa juga digunakan untuk isian bakpao, roti manis, dan juga kudapan-kudapan lainnya. Jadi ini sangat serbaguna. Langkah berikutnya kita buat adonan kulit. Masukkan 1 butir telur, kemudian garam, tepung tapioka, lalu santan. Untuk santan kita masukkan secara bertahap. Aduk-aduk. Tuangkan sisa santan yang masih ada dan aduk hingga rata. Jadi yang menjadi kunci rahasia di sini adalah penambahan tepung tapioka. Ini nanti yang akan menjadikan si kulit dadar gulung ini memiliki tekstur yang lentur dan anti sobek. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Aduk lagi hingga rata. Setelah diaduk-aduk hingga rata, dan ini akan saya saring untuk memastikan supaya tidak ada yang bergerindil.
Dan ini adonan yang sudah disaring, siap kita buat untuk dadar kulitnya. Gunakan api sedang seperti ini. Saya menggunakan pan marble dengan diameter 24. Sebelum menuangkan adonan, oles tipis-tipis dengan minyak goreng. Tuang dengan sendok sayur, kemudian ratakan seperti ini. Kita biarkan hingga adonan ini matang. Ciri-ciri matang apabila kita goyang-goyangkan, dia akan terkelupas dengan sendirinya. Bisa diperhatikan di sini untuk bagian pinggirannya itu dia akan mengelupas. Tidak perlu dibalik, dan ini kita goyang-goyangkan dia terlepas. Ini tandanya sudah matang. Tuang ke wadah yang sudah kita persiapkan. Lanjutkan untuk sisa adonan yang masih ada hingga semuanya selesai. Untuk membuat adonan yang sifatnya didadar, sangat dianjurkan dengan menggunakan pan marble. Karena pan marble ini anti lengket, sangat mempermudah pekerjaan kita yang seperti ini dibandingkan dengan teflon biasa. Untuk panasnya juga lebih merata dan anti gosong. Tips di sini, jadi pada saat kita menuang adonan, pastikan pan sudah benar-benar panas dan ini akan menghasilkan adonan yang bersarang. Nah, seperti ini akan menghasilkan kulit dadar yang bersarang sempurna. Dan inilah hasilnya, kulit dadar gulung yang anti sobek. Bisa diperhatikan. Nah, ini ditarik-tarik ya. Dia tidak sobek sama sekali. Dan ini sangat-sangat elastis. Dan untuk tumpukan satu sama lain sama sekali tidak menempel. Lentur, lembut, dan bisa dipastikan untuk rasanya pasti gurih. Dan berikutnya saatnya kita beri isian ya. Siapkan 1 lembar kulit dadar, kemudian beri isian unti kelapa secukupnya atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian lipat seperti kita melipat amplop. Kemudian gulung ke depan. Dan inilah hasilnya, cantik dan juga rapih. Lanjutkan hal yang sama hingga semuanya habis.
Di sini bisa diperhatikan untuk kulitnya memiliki sarang yang bagus. Dan inilah hasil akhirnya. Bisa diperhatikan untuk kulit dadar gulungnya bersarang sempurna, sangat cantik. Dan sekarang saatnya review. Kalau kata anak saya, mantap jiwa. Teksturnya pas sekali, manisnya pas, asinnya juga pas, dan ini lembut tapi agak sedikit kenyal. Pokoknya sangat menggoyang lidah. Ini wajib dicoba ya. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.